Hari ini kita akan melihat tentang fakta kesempurnaan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa sebentar. Bapa di surga, kami mohon belas kasihan-Mu supaya kami mengerti dan menangkap kebenaran akan firman-Mu dengan baik, supaya kami boleh bersukacita, memuji dan memuliakan Engkau. Engkau memberkati kami semua yang hadir di gereja maupun jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Hanya dengan kuat kuasa-Mu sendiri kami boleh mampu untuk dapat mendengar firman-Mu dan mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau memberkati persiapan dari hamba-Mu yang tidak sempurna. Engkau Tuhan jadikan sempurna adanya, bila nama Tuhan saja ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku sekalian, kita akan melihat fakta kesempurnaan Yesus Kristus. Dan fakta ini merupakan hal yang seringkali dibicarakan. Yesus itu siapa sih? Yesus itu manusiakah? Yesus itu Tuhankah? Dan semua orang sampai hari ini banyak yang merasa kebingungan untuk mengerti tentang Yesus Kristus ini sebagaimana Allah yang menghendaki untuk turun ke dunia ini menyelamatkan manusia. Yang pertama, kita akan melihat tentang fakta kebenaran dari Tuhan Yesus itu, yaitu Yesus Kristus lebih sempurna daripada upacara keagamaan. Di dalam Galatia pasal 4 ayat 5 sampai 8, di sana dikatakan, Ia diutus untuk menebus mereka yang takut kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Saudaraku sekalian, dalam firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa dahulu adalah orang-orang itu percaya atau tidak percaya kepada Allah, itu adalah takut kepada hukum Taurat. Dan hukum Taurat ini pada zaman Musa itu diturunkan dan kepada seluruh umat manusia, maka mereka yang ada dalam zaman itu sampai pada zaman Yesus Kristus itu semua takut kepada hukum Taurat. Salah satu hal yang membuat mereka takut dalam hukum Taurat itu ada aturan-aturan yang harus dikerjakan oleh umat manusia. Manusia setidaknya harus setiap tahun ada upacara tentang pengorbanan anak domba yang dilakukan, dan itu menjadi peraturan pada zaman itu. Dan akibatnya oleh karena dilakukan bertahun-tahun, maka manusia itu merasa bahwa ibadah dengan pengorbanan itu salah satu menjadi adat kebiasaan dalam kehidupannya, dan tanpa ada pengorbanan mereka tidak akan dapat ditebus dosanya, tidak akan dibersihkan dosanya, tidak akan diampuni oleh Tuhan karena tidak memberikan persembahan khusus sebagai domba pengorbanan itu. Tetapi pada zaman sesudah Tuhan Yesus itu, maka hal ini sudah diganti oleh Yesus Kristus sendiri, karena Yesuslah yang telah mengorbankan dirinya sebagai domba, anak domba Allah itu, yang memberi kehidupan yang kekal bagi seluruh umat manusia. Manusia tidak lagi mengorbankan binatang korbanan untuk menebus dosa, untuk mengganti kesalahannya, untuk membersihkan dosa-dosanya, karena hal itu tidak mungkin. Perbuatan dosa manusia itu diganti dengan pengorbanan dari binatang itu. Tetapi melalui Yesus Kristus itu, Dia mendapatkan gelar bernama Anak Domba Allah, yang satu-satunya itu yang berkorban untuk menebus
menebus semua dosa manusia, untuk membersihkan semua dosa manusia, untuk mengampuni semua dosa manusia yang dilakukannya. Dan ketika hal ini terjadi, hendaklah kita menyadari bahwa hal yang sempurna yang dimiliki kita ini merupakan penghargaan dari Allah yang sungguh luar biasa, supaya saudara tidak lagi takut kepada hukum-hukum Taurat. Kalau saudara takut kepada hukum-hukum Taurat, masuk ke rumah itu, di rumah biasanya sudah disediakan air, ya, air mengalir atau gentong, dan kemudian masuk dalam rumah itu harus cuci tangan dan cuci kaki, ya, kemudian masukkan ke rumah. Kalau zaman itu hal itu menjadi hukum dan akhirnya menjadi kebiasaan di masyarakat. Kalau masuk ke rumah tanpa membersihkan tangan, tanpa membersihkan kaki, itu namanya haram hukumnya, dan itu berarti tidak bagus untuk masuk dari rumah. Dan itu semua dilakukan. Tapi sebenarnya itu merupakan gambaran bagi kita bahwa kita ini memang punya kesalahan, punya kekurangan. Dan semua hal itu tidak bisa hanya dibersihkan oleh kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Tetapi melalui Yesus Kristus itulah dosa-dosa kita ini bisa dibersihkan, bisa diampuni. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, dan Tuhan itu sanggup menolong dan memberkati saudara dan saya. Dan karenanya, saudaraku, banyak adat-adat yang di dalam hukum Taurat. Misalkan ada ibadah pondok Daud, ada pondok Daud, ada pondok Daud, ada ibadah Yom Kippur, ada ibadah-ibadah yang lain yang terus-menerus itu mengikat kebiasaan umat manusia. Tapi sebenarnya itu merupakan gambaran untuk yang akan datang. Gambarannya itu diselesaikan di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan itulah yang sanggup melakukan itu semuanya. Saudara bisa bayangkan kalau kita ibadah pada hari Minggu begini dengan cara hukum Taurat, saudara tidak boleh masuk ke dalam rumah ibadah dengan tangan yang hampa. Ya, tidak bisa kita datang ke rumah Tuhan lalu dengan tangan apa? Kamu mau datang ke rumah Tuhan dengan apa? Dengan hatiku. Oh, ditolak. Karena hukum Taurat itu harus praktek nyata. Kalau kita boleh bersyukur hari ini kita tidak melakukan adat kebiasaan yang seperti itu. Kita hanya datang di dalam gereja, lalu kita memuji memuliakan Tuhan dengan hati kita, dengan ketulusan hati kita, maka kita pun sudah diterima kalau kita percaya kepada Tuhan. Sehingga kita disebut sebagai anak Allah. Ini jangan salah kaprah. Kapan Allah punya istri dengan manusia dan punya anak-anak? Saudara sekalian, dan karena kamu adalah anak, maksudnya adalah inilah kedekatan orang-orang Kristen itu kepada Tuhan. Kita bukan disebut sebagai umat saja, kita disebut bukan hanya jemaah saja atau jemaat saja, tapi kita disebut anak-anak Allah, yaitu saudara sudah diadopsi, diangkat oleh Allah menjadi anak-anaknya, supaya saudara bersama dengan Tuhan itu dekat sekali dengan Tuhan. Makanya orang Kristen itu kalau berdoa, ya Tuhan, ya Bapa di surga, karena itu saudara kedekatan kita dengan Allah di surga. Kalau saudara berdoa seperti zaman hukum Taurat, tidak bisa kita menyebut Allah itu adalah Bapa kita, karena mereka itu punya Allah yang begitu angker, yang begitu Allah yang penuh murka, yang disebut dengan YHWH. Itu kita hanya bisa menyebut Elohim. Kalau orang Israel sampai sekarang ini pun orang Yahudi tidak akan berani menyebut Allah dengan sebutan YHWH, tapi dengan sebutan Elohim. Namun yang luar biasa adalah di dalam Yesus, saudara tidak lagi terikat dengan semacam itu, dan saudara langsung diangkat oleh Allah, diadopsi oleh Allah, menjadi anak-anak Allah. Itulah sebabnya kalau Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita
Bapakku yang ada di dalam surga. Dan saudara sampai sekarang itu menyebut Allah itu sebagai Bapa dalam surga. Apakah itu salah? Ya, enggak salah. Logikanya di mana? Logikanya sederhana banget. Saudara dan saya ini diciptakan oleh Allah. Kalau saudara diciptakan oleh Allah, kan boleh saudara nyebut itu kita ini sebagai Allah itu adalah Bapa kita. Bukan kurang ajar, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah itu menciptakan kita dan kita itu bisa menyebut pencipta kita dengan Bapa yang dari surga. Ngerti ya? Jadi kelahiran saudara dan saya ini bukan karena perbuatan, tapi karena kita diangkat oleh Allah. Allah yang menciptakan kita dan kita menyebut Allah itu pencipta kita ini dengan Bapa. Salah nggak kalau begitu? Ya nggak salah. Allah juga menghendaki seperti itu, hubungannya dekat dengan manusia karena Allah itulah yang menghendaki supaya ada hubungan yang baik dengan kita. Saudaraku, yang berikutnya dikatakan bahwa Yesus itu lebih sempurna karena dia menjadi pengantara antara jurang pemisah dengan manusia dengan Allah. Dikatakan 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saudara sekalian, jarak antara manusia dengan Allah itu tidak mungkin bisa tercapai karena Allah itu di samping imanen, dia juga Allah yang begitu jauhnya, Allah yang sangat jauh, yang tidak mungkin dicapai oleh manusia. Dan karena hal ini, manusia saja sebagai pencipta tidak bisa mencapai Allah. Kedua, manusia itu telah jatuh dalam dosa dan oleh perbuatan dosa itu semakin jauh dari Allah. Dan tidak mungkin manusia bisa menjangkau itu Allah. Oleh karena tidak bisa menjangkau Allah, Allah yang berinisiatif, Allah yang mau datang kepada manusia, bukan manusia yang datang kepada Allah. Karena dengan kepandaiannya manusia, dengan kekuatannya manusia, dengan kekayaan manusia, dengan kepintaran, kejeniusan manusia, tidak sanggup manusia itu sampai kepada tujuannya. Tetapi Allah mengerti itu. Makanya Allah itu datang kepada manusia dengan apa? Dengan mengirimkan anaknya yang tunggal supaya dapat kita bertemu dengan mereka. Jadi gampang sebenarnya anak yang tunggal itu apa, saudara? Allah sendiri yang keluar. Bukankah kita ini terdiri dari 3 unsur ya? Unsur badan kita yang kelihatan, unsur rohani itu terdiri dari jiwa dan roh. Dan itu yang menjadikan kita ini manusia. Kalau kita disebut Lukas, maka itu Lukas ini adalah seluruhnya. Wajah ini bernama Lukas, jiwanya itu bernama Lukas, rohnya bernama Lukas, gitu ya. Dan kelihatannya yang seperti ini, kalau Lukas lewat, kemudian kira-kira nggak ada jiwanya gimana? Ini akan menjadi lilin. Kayaknya begini. Mengapa begini? Itu karena jiwanya yang nggak ada. Tapi kalau Lukasnya itu nggak ada, kemudian jiwanya ada, orang akan bilang, siapa tadi lewat? Kayaknya Lukas itu sih Lukas itu karena yang ada itu cuma jiwa atau rohnya yang keluar. Dan orang bilang itu gaib, sebenarnya bukan gaib, itu memang seperti itu manusia terdiri dari 3 itu. Dan Allah itu menyampaikan hal ini kepada manusia. Kalau Allah itu mengatakan anaknya yang turun ke dunia ini, ya karena sebagai anak mesti keturunan dari orang tua, gitu loh. Ini gambarannya, analoginya itu begitu. Jadi oleh karena manusia yang datang itu dalam dunia pasti punya bapak sama punya ibu, gambarannya kayak begitu. Tapi bukan berarti Allah itu kemudian menyuruh anaknya lalu Allah punya istri, bukan. Tapi roh Allah itu, yaitu yang bernama Yesus Kristus itu keluar. Karena dia Allah ya semaunya lah kalau Allah, kata kasarnya begitu. Kalau Allah mau berbuat apa ya silakan, karena Allah itu punya kedaulatan.
Inilah yang namanya kedaulatan Allah itu. Allah bisa berbuat apa saja. Kalau Allah tidak bisa berbuat apa saja dan tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri, itu bukan Allah. Ya kan? Tapi kalau Allah mau berbuat itu, Yesus itu datang disebut sebagai anak Allah, datang menghampiri manusia, dan manusia itu supaya apa? Supaya dibawa kepada Allah yang menciptakan. Jadi Yesus ini menjadi pengantara antara manusia dengan Allah, oleh karena manusia tidak mengerti siapa itu Allah, karena manusia itu tidak sanggup datang kepada Allah, dan Yesus itulah pengantara yang esa, yang berasal dari Allah itu, yang keluar dari Allah itu, menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Kalau saudara datang kepada Allah dengan pengantara seperti zaman hukum Taurat, kita tidak akan sampai. Kalau hari-hari ini di seluruh dunia itu ada kebiasaan hari ini mengadakan upacara-upacara, itu tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi satu-satunya jalan kepada Allah itu melalui Tuhan Yesus Kristus sendiri, karena Dialah yang berasal dari Allah, karena Dialah yang datang dari Allah, dan itulah pribadi Allah sendiri. Saudaraku, kita harus mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan yang lain kecuali melalui Yesus Kristus. Fakta yang kedua, yaitu Yesus Kristus itu lebih sempurna dari imam-imam yang ada. Di zaman dahulu itu ada imam di sinagoge, itu imam yang berkuasa, yang menentukan hukum keagamaan. Kalau saudara zaman sekarang bisa melihat negeri Iran, ya. Iran kita punya imam, bukan presiden, imam. Imamnya dulu yang berkuasa, baru presiden kan itu. Jadi zaman sekarang kita tidak lagi bergantung kepada imam, atau kalau sekarang itu bergantung kepada pendeta. Itu tidak bisa. Tetapi imam-imam yang lebih besar dan lebih agung itu adalah Yesus sendiri, yang memang berasal dari Tuhan, dari Allah sendiri. Ibrani 1 ayat 8 katakan, tetapi tentang anak ia berkata, ini tentang Yesus, ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebesaran. Ini saudaraku sekalian, ya, Ibrani ini mengambil ayat dalam Yesaya 9 ayat 6 yang disebutkan Yesus itu adalah penasehat ajaib, Allah yang kekal, dan Allah yang penuh dengan kemuliaan itu. Ini adalah imam besar kita yang mengatasi segala imam-imam yang lain. Saudara, pendeta itu disebut wakil Allah, tetapi dia itu hamba Allah, yaitu budak Allah. Dan saya sebagai hamba Allah hanya mengantar saudara-saudara supaya percaya kepada Yesus. Tapi imam kita yang besar adalah Yesus Kristus, supaya membawa saudara dan saya masuk di dalam kerajaan surga. Saya tidak bisa membawa saudara masuk kerajaan surga, tetapi Yesus itulah yang membawa kita masuk di dalam kerajaan surga. Tidak ada yang setara dengan Dia di dalam pelayanan, tidak ada yang setia dalam hal pekerjaan, tidak ada yang sempurna apa yang kita lakukan, kecuali Tuhan Yesus sendiri yang melakukannya dengan kesempurnaan. Di dalam Ibrani 2 ayat 8, ayat 2 dan 6 di sana kita akan disebutkan perjanjian lama itu berpusat kepada Musa atau hukum Taurat itu, tetapi dalam perjanjian baru kita berpusat kepada Yesus Kristus. Tetapi sekarang Ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena Ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Saudaraku sekalian, ini merupakan fakta bahwa Yesus itu imam besar yang membawa kepada kita kepada Allah. Kalau imam-imam yang lain tidak mungkin bisa membawa kepada Allah. Seperti saya adalah imam kecil di hadapan kecil, dan disebut adalah budak atau hamba Allah. Itu kami hanya sekedar memberitahu saudara supaya belajar kepada firman Tuhan.
belajar percaya kepada Yesus, dan selanjutnya saudara dibawa oleh Yesus kepada kekekalan untuk selama-lamanya. Dan fakta berikutnya, Yesus itu lebih sempurna dari hukum Taurat, karena tidak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat yang sempurna. Ya, tetapi orang itu dapat percaya kepada Yesus karena di dalam Yesus itulah terlingkupi, tergenapi semua aturan-aturan dalam hukum Taurat itu, dan hanya di dalam Yesus itu menjadi sempurna. Sudah tidak perlu repot-repot lagi untuk belajar tentang hukum Taurat. Saudara, tidak mungkin seorang manusia akan bisa melakukan hukum Taurat dengan baik. Ya, contohnya saja lah, kalau saudara setiap minggu diharuskan seperti hukum Taurat, mau beribadah, setidak-tidaknya saudara membawa burung merpati atau domba. Berapa ratus ribu itu domba? Ya Pak, saya mau ibadah, bawa kambing, domba ke gereja. Berapa ribu? Ya minimal itu sih 1 juta sekarang, ya kan? Nah, kita akan sekali sih nggak apa-apa, 2 kali seminggu, sebulan 4 kali bawa domba. Saudara ke lapang aku yang waduh, gajiannya seberapa setiap minggu membawa domba 1 ekor ke dalam ibadah kita. Wah, itu tidak akan mungkin seorang bisa sanggup sempurna itu. Meskipun orang kaya sekalipun, itu setiap hari beribadah bawa sapi 1, itu juga satu hal yang sangat merepotkan dan memberatkan manusia. Tapi bersyukurlah kita di dalam Yesus, saudara mendapatkan keringanan, saudara mendapatkan kemudahan, saudara mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam ibadah kita, sehingga kita datang saja kepada Yesus dengan hati dan jiwa kita ini, datang pada Tuhan. Ini loh Tuhan, aku ini apa adanya. Saudaraku sekalian, karena Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu merupakan bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu. Dan itulah yang menjadikan kita bersukacita bahwa kita datang ke rumah Tuhan itu, membawa tubuh kita ini dengan hati kita, dengan kesungguhan hati. Itu sudah cukup bagi kita, itu sudah cukup bagi Allah. Karena apa? Di dalam hati kita ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebenarnya banyak masih hal yang kita bicarakan, tetapi hari ini kita cukuplah menjadi kekuatan bagi kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang bagi kita, bahwa Yesus itulah juru selamat kita, bahwa Yesus itulah penolong kita yang sanggup dapat melewati segala macam hal rintangan yang kita hadapi. Hari-hari ini kita kesulitan untuk beribadah, memuliakan Tuhan oleh karena corona. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini kami adalah ada dan hidup hari ini. Itu bukan karena kemampuan kami, tapi kami hidup ini oleh karena anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kami, sehingga kami bisa melewati hari-hari ini dengan baik. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi penghibur bagi kita, menjadikan semangat bagi kita untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau memberkati pemberitaan firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah jemaat-Mu mengerti dan jemaat-Mu boleh menerima Engkau, bahwa Engkaulah Allah yang perkasa, Allah yang turun ke dunia ini untuk menyambut kami, mengantarkan kami kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Biarlah hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam pikiran dan hati kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.